Karena di dalam program belajar untuk di kampus itu anak-anak mendapatkan mata kuliah ini dan anak-anak harus menjadi para wirausaha setelah lulus kuliah. Ya, kami diberi kepercayaan untuk menguji mereka ya dengan skema kewirausahaan. Nah, Bapak Ibu tidak ada ruginya, malah bahkan sangat mendapatkan keuntungan yang luar biasa untuk bisa meningkatkan kualitas Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, kami yang ada di tengah di foto ini ya, ini kami menguji para entrepreneur dan para chef internasional. Ya, hanya saja yang kami uji adalah di bidang kewirausahaan sebatas dengan kuliner mereka yang berbasis Indonesia, masakan Indonesia. Nah, ini kami lagi menguji ya waktu itu ya, sedangkan kalau yang di sini ini adalah kami menguji di Malang juga ya, dan ini posisi saya ini lagi nguji salah satu dosen dari Universitas Negeri di Surabaya. Nah, dari BNSP ke LSP inilah nanti lembaga yang akan mensertifikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini enggak usah saya jelaskan Bapak Ibu, ini adalah kegiatan kami ketika melakukan uji kompetensi. Nah, kalau tidak pandemi, kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau pandemi sudah berbeda, ya. Satu ruangan, satu orang asesi dan satu asesor. Ya, besok mungkin akan dikemas seperti itu. Jadi tidak boleh bergerumbul. Kasihan panitianya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi sekilas ya tentang tentang pengetahuan kita, kenapa kita harus tersertifikasi, kenapa juga lembaga-lembaga inilah yang harus mensertifikasi Bapak Ibu. Oke, untuk 1-2 menit ke depan silahkan ada yang ditanyakan sebatas dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan Bapak Ibu. Lanjut dulu atau bagaimana? Maaf Bu Yusi, saya ingin bertanya, maaf tidak menampilkan bentar wajah. Ya, jadi apa-apa. Nanti berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan Ibu melalui share screen, sedikit saya terbuka, artinya sudah mulai paham. Karena saya tuh orangnya kalau ada informasi, oh ikut-ikut gitu. Kemarin Ibu Naila menyampaikan itu, ya udah begitulah. Apalagi kalau Ibu Dana itu menawarkan, saya tidak bisa menolak. Tetapi ini ada satu hal sangat bagus saya pikir untuk saya. Nah, berkaitan dengan uji kompetensi tadi, Ibu, mungkinkah ada peringkat-peringkat begitu nantinya? Tadi Ibu menyampaikan kewirausahaan. Nah, kami ini di situ apakah mulai dari bawah atau nanti bagaimana? Kemudian apakah ada jenjang berikutnya? Itu aja Bu Yusi, mungkin sedikit lebih memperjelas. Kemudian yang kedua, besok ini tadi saya sudah langsung pesan travel Bu, yang kira-kira aman sampai lokasi ya, nanti penumpangnya tidak full gitu saja. Sudah oke saya, insya Allah tanggal 8 saya sudah di lokasi. Untuk mungkin teknisnya nanti perlu informasi, biasanya kalau mengikuti uji kompetensi kewirausahaan, karena Ibu Yusi adalah asesornya, masternya mungkin Ibu Yusi ya. Nah, kemudian kira-kira nanti perlu berapa lama Ibu waktu kami menghadap satu persatu, kemudian apa saja yang tadi nanti harus dibawa tadi kira-kira supaya nanti, apalagi saya dari Jogja ya, atau ada yang ketinggalan itu nanti kan repot, apalagi nanti malamnya saya sudah langsung pulang karena besoknya sudah ada kegiatan lagi. Demikian Bu, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baik, matur nuwun Ibu Arum, langsung aja ya supaya ini lebih cepat.
Jadi Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu pas ya untuk mendapatkan sertifikasi untuk skema kewirausahaan. Kalau dibilang jenjang itu ada dan tidak itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, nah yang saya lakukan mereka awalnya memang ambil dari kewirausahaan untuk kategori klaster UKM. Ya. Nah, setelah mensertifikasi usaha dan dirinya, kemudian karena mereka lebih banyak berbagi ke teman-temannya, maka mereka ikut ini pendamping UMKM. Sebentar, Bu. Saya mau hapus ini dulu sebentar. Background-nya biar saya bisa menampilkan contoh sertifikasi. Nah, oke, Bu. Nih, ini adalah sertifikat yang nanti Bapak Ibu terima, ya. Ini asli, ada lambangnya burung Garuda. Kemudian di sini ada registernya, ya, barcode-nya. Kemudian yang di sini ada hologram yang menyatakan bahwa ini adalah asli, ya. Kemudian materinya ada di sini. Nah, kalau terkait dengan jenjang, setelah kewirausahaan, Ibu bisa mengambil pendamping UMKM. Nah, pendamping UMKM ini cakupannya sangat luas, Bu, karena Ibu harus mendampingi para teman-teman yang memiliki usaha. Itu. Selain itu, mungkin Bapak Ibu juga sebagai pendamping desa. Nah, ada bumdes-bumdes ini yang butuh pendampingan dari sisi usaha kecil mikronya. Nah, Ibu bisa nanti menjadi narasumber, yang menjadi pendamping harus tersertifikasi ininya pendamping UMKM. Kalau Ibu nanti terima ininya kewirausahaan. Nah, berikut setelah mendapatkan sertifikat pendamping, Ibu bisa mengikuti fasilitator pendidikan dan pelatihan UMKM. Artinya, Bapak Ibu sebagai narsum juga bisa sebagai mentor, juga bisa mengajar. Biasanya dinas kalau menunjuk para pelaku UKM itu pasti ditanya, sudah tersertifikasi belum? Nah, itu biasanya, dan itu ada permennya, ada peraturan pemerintah permennya yang kami dapat yang terakhir tahun 2021 ya. Itu setiap sumber daya manusia yang memiliki skill dan keahlian itu harus tersertifikasi ada. Ya. Jadi itu Bu jenjangnya. Nah, kemudian karena Bu Naila jauh, persyaratan yang tadi sudah disampaikan itu yang harus dipersiapkan. Dan tugasnya itu juga harus diselesaikan. Itu aja sih Bu Nela. Nah, untuk menambah pencapaian asesor nantinya, ya, karena belum tentu Bu asesornya saya, tapi saya berusaha meminta untuk bisa menguji Bapak Ibu sekalian. Ada nanti beberapa asesor lain, ya. Nah, untuk tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi kualitas uji, maka rencana saya besok itu akan saya jadwalkan lagi untuk perkenalan Bapak Ibu. Karena yang lama untuk proses uji itu adalah di perkenalan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu memperkenalkan diri satu, produknya, kemudian latar belakangnya kenapa berproduksi itu, terus yang keempat kenapa Bapak Ibu harus mengikuti uji kompetensi, ini harus paham semua Bu. Jangan sampai Bapak Ibu itu ikut uji kompetensi, sertifikat, ya sudah pokoknya aku ikut, ya sudah pokoknya aku dapat sertifikat sih, dapat sertifikat. Nah tujuan sertifikatnya ini untuk apa? Ya kalau cuma ikut-ikutan geruda-geruduk, sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, ya. Ya jadi manfaatkan ini semua dengan maksimal. Jadi seperti itu. Nanti Bu Nela itu aja sih, insya Allah nggak ada yang ketinggalan. Kalau ini besok coba saya diskusikan lagi ya sama panitia.
ya. Gimana caranya? Ya untuk teknik tanggal 9, tanggal 8. Kalau menurut saya itu di termin. Nah, terminnya itu kalau Kamis itu saya agendakan sekitar jam 9 ya. Mungkin ya nanti tidak tahu panitianya karena saya berangkat pagi ya. Jam 9 saya sudah di tempat dan jam 12 saya harus sudah pulang. Artinya karena keterbatasan waktu ini takutnya Satgas Covid datang ya. Itu satu. Yang kedua ya, saya nanti coba minta sama panitia ya, ada waktu besok untuk pendalaman ya, perkenalan dan pendalaman. Jadi seakan-akan kita itu uji ya. Jadi di kelas ini tidak banyak orang, di kelas cuma ada 2 sama saya. Jadi 2 peserta sama saya. Nah, di situ kami coba mengajak para peserta, calon peserta ya. Ini untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan produknya. Nah, kemudian harus ketemu fisik. Nah, fisiknya itu tidak lama-lama, ya. Nah, itu. Jadi kita manfaatkan media yang ada. Dan ini tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Artinya kita tetap uji secara fisik, ya, tanpa mengurangi bahan isian yang akan kami isi. Kami tetap ketemu ibu-ibu meskipun secara virtual. Ya, biasanya seperti ini dilakukan di aula besar, dijelaskan, ya. Nah, tapi kondisinya seperti ini ya sudah kita manfaatkan IT yang ada. Ya, kita berterima kasih sama Pak Beni yang sudah memfasilitasi semuanya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf, bukan saya menggurui, J. Saya berbagi aja. J, monggo. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Ya, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya matikan kamera, saya share screen dulu. Oke, kalau melihat gambar ini adalah sesuatu yang kompleks, kegiatan yang kompleks, ya. Kenapa saya katakan kompleks di sini? Karena Bapak Ibu ini adalah seorang pengusaha, para wirausaha, para owner, para bos. Sebenarnya Bapak Ibu di sini tuh bos semuanya, ya. Yang sudah memiliki kegiatan ini nih. Nah, our business, sosial media, ya, statistik, grafik penjualan, ya, ini semuanya ada di sini. Nah, ini adalah sebenarnya kegiatan Bapak Ibu semua. Ya, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sudah melakukan ini. Bapak Ibu sudah memiliki ide yang cemerlang, ya, sudah memiliki karyawan mungkin. Nah, pundi-pundinya sudah tersimpan, ya. Nah, ini memiliki kualitas, ya. Sukses yang penting di sini adalah untuk Bapak Ibu sekalian. Nih, ya. Nah, Ibu, Bapak, saya hanya menggali sedikit ya tentang apa yang Bapak Ibu miliki sebenarnya. Nah, di dalam uji kompetensi, ya, di sini ada peluang yang sangat-sangat luar biasa, ya. Nah, peluang bisnis di era revolusi industri 4 ya. Ini merupakan bagian cakupan dari skema uji kompetensi. Nah, dikatakan para wirausaha atau entrepreneur yang pasti Bapak Ibu sudah bisa mengatur keuangannya, memiliki pundi-pundi yang ya sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, karena pundi-pundi ini terkait dengan keuntungan, profit, laba, dan sebagainya.
para wirausaha, wira swasta, ya. Dikatakan wira swasta atau berwirausaha yang di sini itu adalah bagaimana Bapak Ibu memproduksi barang ataupun jasa, ya. Yang kemudian atau Bapak Ibu menjadi distributor. Nah, atau mungkin produk, barang atau jasa yang Bapak Ibu produksi, ya, ini dilempahkan kepada distributor. Dari distributor langsung ke konsumen atau pengguna atau masyarakat. Yang pasti adalah untuk peningkatan ekonomi keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Fungsi dan peran kewirausahaan. Yang pasti Bapak Ibu ini adalah SDM-SDM yang memiliki inovasi, ya, inovasi dan memiliki rencana usaha. Bapak Ibu sebagai inovator dan sebagai planner. Dikatakan planner, Bapak Ibu selalu merencanakan pengembangan usaha. Dikatakan inovator, Bapak Ibu selalu mengikuti perkembangan inovasi produk, barang, jasa, atau ide. Ya. Nah, ini merupakan fungsi dan peran daripada kewirausahaan. Nah, manfaat kewirausahaan itu apa saja? Yang pasti, ketika Bapak Ibu menjadi karyawan, mungkin ada yang punya pengalaman jadi karyawan, seperti saya dulu. Karyawan itu kalau dilihat dari grafik pendapatannya, itu kan hanya landai-landai saja, standar. Ya. Tapi ketika kita tidak dimaui perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Ya kita mau nggak mau harus jadi wirausaha, harus punya usaha. Dan menjadi wirausaha ini dapat merubah nasib. Banyak memiliki peluang, keuntungan yang tidak terbatas, tergantung dari kesehatan kita. Sangat berperan di masyarakat, iya, karena kita bisa memaksimalkan peran masyarakat. Ya, kemudian melakukan hobi yang menghasilkan. Kadang-kadang teman-teman wirausaha itu usahanya adalah hobinya. Nah, ini yang sebenarnya luar biasa untuk bisa digali. Ini manfaat dari kewirausahaan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini kita tidak lepas dari IT. Ya, meskipun dengan IT segala sesuatunya kita bisa lakukan dengan seksama, ya, dengan maksimal, tetapi kita tetap harus ada atau beretika di dalam melakukan usaha itu. Nah, di etika yang seperti apa yang ada di dalam usaha itu? Ya, yang pasti kita harus menerapkan kejujuran, hubungan kerja yang baik, integritas, kesetiaan, dan sebagainya. Ya. Nah, bisnis ini tidak semata-mata hanya mendapatkan keuntungan, tetapi bagaimana kita bisa menghormati orang lain, kita taat terhadap hukum, kita suka membantu, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa faktor terbentuknya wirausaha. Ya, secara pribadi, secara personal, ya, itu ada beberapa faktor. Ketika kena PHK, maka larinya kemana? Ya wirausaha. Ya, ketika tidak puas menjadi karyawan, larinya ya ke wirausaha. Ya, kemudian dari wirausaha ini mungkin didukung oleh faktor pendidikan atau pengalaman, atau mereka yang berani beresiko dan berkomitmen yang tinggi. Secara lingkungan, yang pasti ada persaingan, memanfaatkan sumber-sumber yang ada, pelatihan bisnis, kebijakan pemerintah, relasi, dan tim kerja. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, faktor terbentuknya wirausaha. Nah, kiat daripada wirausaha yang pasti proaktif, inisiatif, dan asertif. Nah, kita membangun mindset yang sama, melakukan action, ya, kemudian kesuksesan akan didapat. Ini adalah gambaran tahapan-tahapan menjadi seorang wirausaha. Nah, ini ya,
Nah, bisa dibilang bisnis itu ternyata berbasis ilmu pengetahuan, inovatif, strategi, ya nanti Bapak Ibu bisa pelajari, nanti saya share ini materinya. Nah, kewirausahaan industri jenjang 4 ini adalah skema uji yang akan kita laksanakan di tanggal 8. Insya Allah tidak ada gangguan, tidak ada halangan, tanggal 8 kita laksanakan. Materi yang akan diberikan ini adalah 12 materi ini. Bapak Ibu bisa dipersani di layar ya, di slide saya. Ini ada 1 sampai 12. Nah, monggo persani dulu. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya. Saya ini dulu, saya stop share screen-nya dulu sebentar. Sebentar, saya kok baca di grup, mohon maaf. Mbak Salsa, enggak apa-apa ya? Mbak Salsa? Mbak Salsa? Mbak Salsa? Ya, Bu. Oke, Mbak Salsa. Ini Ibu ngendikan apa ya yang terakhir ini? Betul? Tidak ada masalah ya kita melaksanakan ini karena sudah komitmen ya? Oh iya, enggak apa-apa Bu Erni, monggo dilanjut saja. Oh gitu ya, oke. Baik kalau gitu. Saya lanjut Mbak Salsa, matur nuwun. Sama-sama Bu. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya materinya. Materi uji yang pertama adalah melakukan survei pasar atas suatu produk. Ya. Artinya di sini itu adalah bagaimana Bapak Ibu ketika akan memproduksi barang atau jasa ya untuk bisa diterima oleh pasar. Nah, gambaran materinya itu adalah tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja daripada Bapak Ibu sekalian ketika akan memproduksi suatu barang. Kemudian yang kedua adalah melakukan studi proses produksi suatu produk. Yang ketiga, melakukan survei sumber bahan baku dan bahan pembantu. Berarti kalau terkait dengan bahan baku, ini adalah terkait dengan bahan-bahan yang Bapak Ibu pergunakan untuk memproduksi. Ya. Kemudian melakukan analisis harga pulang pokok. Nah, analisis harga pulang pokok ini sama dengan BEP, break even point, atau sama dengan balik modal, atau sama dengan tidak untung atau tidak rugi. Ya. Nih. Kemudian yang kelima menentukan jenis produk yang akan diproduksi, yang akan dijual, yang akan diusahakan. Yang keenam melakukan pengadaan alat-alat untuk memproduksi. Yang ketujuh melakukan pengadaan bahan baku. Jadi bagaimana cara Ibu belanja, ya? Bagaimana cara Ibu menyiapkan bahan baku. Kemudian yang kedelapan melakukan pengaturan penyimpanan terhadap bahan baku. Jadi ketika Ibu memiliki usaha kuliner atau catering, ya bagaimana Ibu menyimpan bahan-bahan yang akan dimasak untuk besok, lusa, dan seterusnya. Kemudian yang 9 memeriksa jenis
spesifikasi dan kondisi. Ya, ini adalah menyangkut tentang kondisi bahan baku. Kemudian melakukan promosi produk. Nah, nomor 10 ini terkait dengan nomor 12. Ya, promosi dan pemasaran. Bagaimana cara Bapak Ibu dalam berpromosi dan memasarkan produknya. Ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah melakukan survei atas pedagang eceran. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah berproduksi, Bapak Ibu sudah pasarnya luas, maka Bapak Ibu harus bisa memaksimalkan ya orang-orang di sekitar Ibu mungkin jadi reseller atau mungkin jadi memasarkan barang produknya Ibu Bapak sekalian. Jadi ada 12 ini yang besok diujikan. Ya. Nah, tetapi pengemasan ini sudah terwakili oleh tugas, terwakili oleh persyaratan. Ya, salah satunya adalah izin usaha. Ya, surat keterangan usaha. Ya, kemudian contoh produk. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Kami akan mendampingi Bapak Ibu ya, terutama Mbak Ariana nanti akan mendampingi ya untuk bisa menyelesaikan 12 materi uji ini. Oke. Nah, ini adalah satu-satu ya kalau dijabarkan materi yang satu itu elemen kompetensinya atau ujinya itu adalah meliputi ini ya. Begitu juga untuk yang nomor 2, melakukan proses produksi. Kemudian menyiapkan bahan baku. Yang ketiga adalah analisa harga pulang pokok. Kemudian yang keempat, menentukan jenis produk yang akan diproduksi. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk produksi. Kemudian mengadakan bahan baku dan bahan pembantu, di mana Ibu membelinya, bagaimana cara menyiapkannya, ya ini. Kemudian bagaimana cara menyimpannya, ya. Kemudian bagaimana melakukan promosinya, bagaimana mengembangkan usahanya dengan membentuk reseller-reseller atau pedagang-pedagang eceran, dan bagaimana cara pemasarannya. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Kalau misalkan Ibu ditanya, ketika melakukan survei pasar atas produk, ya, itu apa saja yang harus dilakukan? Nah, yang pasti Ibu harus Ibu bilang melihat lokasi, metodenya, biayanya, kesiapannya, pelaksanaannya dan analisanya. Ya, kalau sudah begitu, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi, menyiapkan persediaan, menjelaskan dan mengatasi limbah. Apakah usaha Bapak Ibu ini berlimbah atau enggak dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dari sisi produksi itu sudah saya sampaikan. Nah, sekarang dari sisi administrasi, pencatatan. Apakah pencatatan keuangan atau administrasi sudah dilakukan seperti ini? Atau dengan batas-batas yang Bapak Ibu miliki secara sederhana? Ya. Nah, karena sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kinerja Bapak Ibu sekalian, ya, khusus untuk UKM, banyak sekali. Ya. Nah, Bu, ini saya nggak ngerti satu-satunya, enggak apa-apa, Bu. Materi ini saya berikan karena sesuai dengan SKKNI. Bagaimanapun juga ini harus saya sampaikan, ya. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Oke. Nah, bagaimana bisa menghitung break-even point, titik pulang pokok, atau supaya perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi? Maka di sini yang terkait itu adalah yang harus dipersiapkan, itu adalah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap yang dikatakan biaya tetap ini adalah biaya gaji karyawan yang setiap bulannya tetap dibayarkan. Ya, kemudian biaya sewa gedung, berapapun harga barang itu, harga sewa gedung adalah ya segitu itu, serta biaya penyusutan untuk peralatan.
Sedangkan biaya variabel di sini adalah biaya yang selalu mengikuti biaya variabel ini yang harus biaya variabel adalah biaya yang selalu mengikuti jumlah produksi. Kalau pesanannya banyak, maka bahan baku yang dibutuhkan adalah banyak. Otomatis kalau usaha kita adalah di dapur, ya usaha kita di catering, maka listriknya banyak, airnya banyak, ya bahan bakunya membekak dan sebagainya. Nah, selain biaya tetap dan biaya variabel, maka harga di sini mempengaruhi. Ini adalah contoh bagaimana usaha yang dicontohkan di slide saya ini tidak untung dan tidak rugi. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, nanti kita diskusikan ya. Nah, ini bukan jadi halangan bagi Bapak Ibu, Bu, aku nggak ngerti, yang penting aku jualan. Iya, ya. Nah, ini nanti bisa kita bicarakan, artinya bagaimana sih Bapak Ibu ini di lapangan ketika melakukan proses produksi, menjualnya, dan mendapatkan keuntungan. Nah, kalau untung nggak ada masalah. Nah, kalau rugi, nah supaya ruginya ini tidak besar, ya maka yang harus diperhatikan adalah biaya tetap, biaya variabel, dan harga. Oke. Nah, ini latihan, nanti gampang kita kerjakan sama-sama. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu materi, ada 12 materi yang saya sampaikan kepada panjenengan semua. Sebentar, saya izin sebentar untuk minum ya. Monggo nanti setelah ini saya kasih kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi. Saya izin dulu untuk minum. Oke, Bapak Ibu, dari 12 materi. Ada pertanyaan? Injil Bu, saya sudah nulis di chat tadi Bu, saya Bu Mardin. Baik, bentar Bu, Bu mohon izin bertanya berkaitan dengan tugas materi. Oke. Kemudian mohon izin bertanya bagaimana cara mengatasi stok yang berlebih agar beban invoice bisa balance. Baik. Oke. Ibu, bagaimana mengatasi stok yang berlebih? Seharusnya kalau bicara dengan stok ya, ini kita menggunakan cara just in time. Kalau di di keilmuan ya, ini dengan cara just in time artinya kita memproduksi itu harus
efektif dan efisien untuk bahan baku maupun hasil produksi. Yang artinya apa yang kita kerjakan ini harus sesuai dengan pesanan. Nah, untuk mengatasinya berarti di sini yang harus Ibu lakukan adalah masuk pertama, keluar pertama. Jangan masuk pertama, keluar akhir. Yang akhirnya nanti terjadi penumpukan dan barang rusak. Ya, berarti ini Ibu harus menata ulang. Ya, menata ulang gudangnya. Ya, tempat penyimpanan barang ini harus ditata ulang. Ya, ditata ulang artinya mana barang-barang ini yang harus dikeluarkan dulu ya, dan kemudian masuk barang baru lagi. Jadi seperti itu, Bu. Kemudian tugas. Terkait dengan tugas adalah membuat bisnis plan sesuai dengan usahanya Bapak Ibu. Nah, kategorinya adalah mengembangkan. Ya enak. Wes habis. Mbak Salsa mungkin bisa dibantu ya untuk yang ini mikrofonnya bisa dimatikan ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Bu Yeti mungkin? Sementara belum, Bu. Tadi sudah ada gambaran ya Bu Yeti? Sudah ada gambaran ya? Nah, ya, bismillah ya. Cuman bingungnya nanti saat ujinya itu semua poin-poin itu semua atau bagaimana, Bu? Oh gini, dari 12 materi uji ya itu tidak semuanya satu-satu diujikan, tidak Bu. Karena kan itu sudah mengerjakan tugas. Nah, kalau mengerjakan tugas berarti ada beberapa materi yang sudah terwakili di situ. Kemudian persyaratan, Ibu sudah melengkapi semua persyaratan, maka dari 12 materi itu sudah terwakilinya. Jadi tinggal beberapa poin aja yang perlu ditanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa contoh produk itu ada. Nggih, matur nuwun. Monggo. Nanti untuk ngisi ya, Bapak Ibu nanti diminta mengisi Google Form ya, yang nanti akan kita share di grup, nanti akan dipandu oleh Mbak Ariana ya. Itu nanti informasinya akan kami teruskan melalui grup WA saja, ya. Karena saya juga belum mendapatkan tembusan dari pihak LSP untuk bisa mengisi Google Form tadi. Ya. Oke, Bapak Ibu, silahkan. Ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? Bu, mau tanya, misalnya kita kan punya profil usaha kita. Apakah itu bisa dibawa untuk mendukung data-data kita atau hanya produk saja, Bu? Oke. Terima kasih Bu Yeti, bagus sekali ya. Jadi bagi Bapak Ibu peserta yang memiliki profil usaha itu nanti dilampirkan di persyaratan dan tugas. Jadi begini, persyaratan tugas ini nanti dimasukkan ke map ya. Tolong Bapak Ibu masukkan ke map ini ya, map plastik
ya. Kalau bisa putih, kalau nggak bisa ya kuning, wes monggo terserah. Nah, itu dimasukkan semuanya berkas ya ke map ini. Nah, ini nanti kami yang akan bawa untuk untuk di store ke LSP. Ya, jadi terima kasih Mbak Yati. Sekali lagi, jika ada yang memiliki profil usaha itu bisa menjadi nilai tambah. Ya. Oke, matur nuwun. Yang lainnya, Bu Martini. Ya, saya Ibu. Nggih, Apakah besok itu perlu bawa stempel? Oh, tidak usah Ibu. Tidak usah. Nggih, tidak usah Bu. Ya, Sampun, tidak ya. usah. Kecuali Mbak Salsa aja. Untuk tempat uji. Ya, Begitu. Mbak Salsa kan ada tempat ujinya ya. Ya, kecuali Mbak Salsa sebagai komandan panitia. Siap, Bu Erni. Oke. Ya, terima kasih Bu. Oke, sami-sami Bu Yuniati. Monggo yang lainnya Bapak Ibu. Nah, saya Bu lagi. Oke, silahkan Bu. Jadi berkaitan tadi Ibu memperlihatkan map tadi Bu Yusi. Map putih atau kuning. Map itu berarti map yang bisa dimasukkan tutup apa kita yang itu ada penjepitnya itu supaya rapi. Atau bagaimana? Apa disamakan saja? Iya, sama aja. Pakai map yang biasa gini aja, plastik gini aja Bu. Oh gitu. Iya. Nanti karena kita bendel Bu, kita bendel jadi satu sesuai dengan TUK-nya. Oh iya. Store ke pusat gini. Oh ngaten. Nggih. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Ini ada yang bertanya sebentar saya. Ya, Bu ya. Saya Bu, Saya bertanya di chat. Oke. Mohon izin bertanya untuk pembuatan bisnis plan itu jangka panjang atau jangka pendek. Oke. Di awal tadi saya menyampaikan ya untuk jangka pendek dan panjang. Artinya kalau pendek itu dalam 1 tahun ke depan, jangka panjangnya 2 tahun ke depan. Itu aja Bu. Ya, kemudian mohon 12 materinya di-share. Ada yang lupa nggak nyatat. Oh baik Bu, habis ini nanti saya share Bu. Oke, ya nanti setelah ini saya share. Oke, matur nuwun Bu Sulistiowati. Oke, yang lainnya ada yang ditanyakan Ibu? Oke, silakan Bu Sumartini. Ibu tadi disampaikan mengenai profil. Kebetulan saya juga profil untuk produk maupun kegiatan saya unggah dalam bentuk YouTube. Bisa nggak Ibu? Oh bisa Bu. Sangat-sangat mendukung sekali. Nanti YouTube-nya itu dikirim melalui Google Form yang sudah disiapkan oleh LSP. Nanti dipandu Bu. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya konten ya itu dipersiapkan aja untuk menambah nilai. Jadi nanti di CV-nya itu ditulisi ada ini punya konten mungkin YouTube atau apa. Di situ alamatnya apa nanti asesor bisa melihat. Oke Ibu, matur nuwun Bu Martini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Ibu? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini nanti ada penjadwalan tanggal 6 ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ya ada yang tanya lagi Bu. Ya monggo Bu, monggo. Tadi saya lupa, tadi kan menghasilkan produk dan jasa. Kebetulan saya itu menghasilkan produk berupa batik tulis Ibu dan jasa mendirikan LKP batik juga, seni batik. Itu untuk yang LKP batik apakah bisa juga masuk di sini Ibu? Oke, Ibu berarti kan usahanya ini lebih dari satu ya. Seperti yang saya informasikan tadi, pilih salah satu yang yang Ibu anggap Ibu itu kompeten di mana. Kalau Ibu merasa kompetennya di LPK, monggo. Kalau Ibu merasa kompetennya pada pembuatan batik tulis, silahkan. Ya, tapi ini untuk LKP-nya baru berdiri itu gimana Ibu? Baru berdiri tahun berarti ini. Ya batiknya aja deh Bu. Karena kan Ibu sudah lihai nih. Iya, sudah ahli kan.
Monggo, monggo. Ye, Waduh, Matur kami Yusi, lagi nih berarti nyambung pertanyaannya tadi Mbak Martini Rahayu yang LPK LKP tadi. Saya kok jadi malah ini, apa saya LKP LPK-nya aja atau gimana Bu? Kan menjahit atau gimana? Enggak apa-apa. LPK bisa ya? Bisa, nanti yang ditampilkan hasil jahitannya itu. Jahitannya iya. atau Produknya kan jasa pendidikan berarti. data LPK. pendidikan. Data pendidikannya. Iya, murid-muridnya itu ya. Betul. Jadi jumlah Oh, iya. siswanya itu berapa sampai dengan Oh, saat iya. ini, ya, yang sudah mengikuti ujian negara, yang sudah lulus, ya itu. Oh iya. Oh, itu bisa ya dimasukkan. Bisa. Oh iya. Bisa, Oke, bisa. udah mantap. Monggo. Oke, makasih infonya. Monggo. Ngapunten kalau gitu tambahan lagi, Bu. Oke, Bu Martini. Begini, kalau usaha saya itu batik, sebenarnya udah mulai tahun 2019, Ibu. Tetapi baru mendapatkan izin NPSN, izin operasional itu baru tahun ini. Bagaimana? Sudah ada produknya, berupa kan pelatihan di sini, murid-murid saya. Jadi ini lebih ke arah bagaimana? Ke produk atau ke jasa? Enak produk aja, Bu, karena Ibu sudah membatik sudah lama. Iya, tapi untuk wadahnya LKP baru tahun ini. Iya, izinnya aja kan yang baru, tapi kan Ibu sudah berproduksi, berarti kan skillnya Ibu sudah ada di sana sebenarnya. Oh, gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih, Bu. Nggih, matur nuwun nggih. Sami, monggo. Menyambung lagi, Bu. Ya, waalaikumsalam, monggo Bu Tutu. Iya, Bu mau tanya ya. Saya kan usaha saya itu saya di fashion ya. Jadi istilahnya itu menjahit dari produksi itu batik, tulis dan lain-lain juga ada untuk pemesanan seragam-seragam itu walaupun yang bukan batik ya. Jadi kan seperti itu. Itu nanti kira-kira itu fokusnya itu kemana atau nanti saya ngambilnya langsung fashion atau batiknya? Ibu batik sudah lama, membatiknya sudah lama. Mulai 2015. Kalau fashionnya? Kalau fashionnya saya mulai 2005. Ya udah, fashionnya aja Bu. Iya, karena yang menjahit seragam, menjahit segala macam, nah itu aja Bu. Itu aja kalau menurut saya. Ya ngapunten ya. Kalau ya, terus itu Bun. Tapi untuk sertifikat apa ya? Pelatihan itu saya lebih banyak itu mungkin dari batiknya, tapi produk saya dari batik itu saya buat jadi gitu loh. Oh ya, enggak apa-apa, karena kan nanti terkait dari fashion itu kan Ibu tidak hanya menerima jahitan dari orderan orang lain, tapi Ibu juga berproduksi kain sendiri. Nah, nanti itu yang dijelaskan. Itu aja, enggak apa-apa. Ya itu nanti apa saya cantumkan di CV aja Bu ya atau di profil ya. ya. Monggo. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu, tambahan lagi Bu, ngapunten berkaitan tadi. Jadi ketika saya ikut lomba di satu ke Kabupaten Sidoarjo untuk pengelola LKP Bu, bukan sebagai pengusaha batiknya. Bagaimana Ibu? Pengelola LKP enggak apa-apa Bu. Karena gini, kalau misalkan Ibu ikut yang batik ya, kemudian kan berkembang di LKP-nya. Ya kan? Betul. Nah, perkembangan ini nanti yang disampaikan di CV. Ya, tapi itu fokusnya ke batik aja. Kalau menurut saya sih. Nggih. Nggih, sami-sami Bu, monggo. Sampun, kalau tidak ada saya sedikit informasi tentang teknik uji ya. Jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 6 itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kiriman isian yang harus Bapak Ibu isi. Ya. Nah, pengisian ini nanti akan dipandu di WA group. Jadi minta tolong ketika mengisi ini sama-sama menyimak ya. Nah, mungkin nanti akan saya beri jadwal aja kalau ngisi.
Ya, Ibu stay-nya jam berapa, standby-nya, waktu nganggurnya? Malam Bu Yusi, ya sudah tanggal 6 malam itu kita sama-sama ngisi ya. Supaya isi daripada grup WA itu tidak rancu, kita kosongkan dulu, fokus untuk mengisi APL 01 dan APL 02. Paham ya Bapak Ibu? Tanggal 6. Paham, Bu. Ya. Malam aja, Bu. Oke, kita sepakati. Berarti kalau malam kita mulainya jam 8, kita mulainya jam 7 ya, setelah Ba'da Isya, setengah 8. Iya, Ya. Bu. Karena kalau siang masih ribet sama kerjaan. Betul. Makanya kita tawarkan dulu, Bu. Kalau ibu-ibu pengusaha ini kan waktu luangnya kan malam. Jam 9 aja Bu Yusi, enggak apa-apa, monggo, asalkan adminnya masih buka. Sudah tidur, Bu. Bisa aja, Baca Isa. Oke, jadi tanggal 6 besok kalau misalkan semuanya ready akan diumumkan ya. Bapak Ibu semuanya harus stay di masing-masing HP-nya itu jam 19.30. Itu masih rencana saya, Bu. Tapi nanti ada pengumuman lebih lanjut, ya. Nah, itu untuk mengisi APL 01 dan APL 02. Nah, itu diusahakan, saya mohon sangat di situ tidak ada chat kecuali dari admin dan Bapak Ibu peserta untuk menanyakan pengisian itu. Oke. Kemudian itu tanggal 6. Tanggal 7, kalau Pak Beni memfasilitasi, kita ketemu 60 menit. Ya, ketemu 60 menit, itu kami ingin berbincang kepada Bapak Ibu peserta uji, ya, untuk menambah wawasan kami dalam penilaian tanggal 8. Ya, kalau begini ini yang bisa saya nilai sementara masih Bu Tutu, Bu Rahayu, Bu Yeti, Bu Arum, ya, kemudian Bu Tuti tadi sama Bu Yuniati. Sementara masih itu yang bisa saya masukkan kolom-kolom nilai saya yang saya tentukan. Bu Yusi, Bu Erni, kalau yang besok tanggal 7, saya minta jangan malam karena saya sekitar jam 6.30 sudah dijemput travel untuk ke Malang. Baik, nanti kita sesuaikan aja ya. Kita sesuaikan tanggal 7 itu Rabu malam. Hari Rabu, kemungkinan siang aja Ibu. Ya, kalau nggak pagi ya siang, monggo. Ibu yang nggak sibuk ya. Nah itu kalau memang Pak Beni memberikan fasilitas, nanti saya maksimalkan. Ya, kalau tidak, berarti Ibu Bapak harus segera membuat CV dulu. Ya, buat CV. Jadi yang utama Bapak Ibu harus membuat CV. Membuat CV nanti dibuatkan classroom sama Mbak Ariana. Nah, itu nanti yang bisa saya pelajari. Ya, untuk pembuatan berita acara. Oh, ya. Ibu, Assalamualaikum. CV-nya itu sekedar Bu Yayu. CV-nya itu yang kita diplomnya bebas atau nanti diupload atau yang gimana Bu Yusi tadi sampaikan? Oh, kalau CV sebentar, Mbak Ariana bisa dengar Ibu enggak ya untuk bisa menjawab ini? Mbak Ariana. Ya, Bu. Untuk CV dibuatkan template atau bebas? Bebas saja, Bu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Ariana. Jadi CV-nya bebas Bu, nanti hanya dibuatkan link aja sama admin. Ya, oke. Oke, monggo Bu Yayu. Terima kasih Bu Yusi. Nah, ini nyimak sama ndak enak badan ini Bu. Oh gitu ya. Sing sehat Bu. Saya nyimak dari tadi. Nun sewu, saya kan bergeraknya di bidang batik, gitu. Tapi juga dikembangkan ke fashion. Dari batik itu sebetulnya banyak produknya Bu, ada EcoPrint, ada Shibori dan lain sebagainya. Tapi tadi seperti yang Bu Yusi sampaikan,
difokuskan ke batiknya gitu. Salah satu produknya gitu. Makanya besok itu saya ikutnya di batik. Seperti itu. Terus untuk CV-nya saya menceritakannya khusus di batiknya itu ya Ibu, nggih. Begini Bu, kalau CV Ibu bebas apapun usaha Ibu tuangkan aja di CV. Oh gitu. Ya, hanya yang fokus pada usahanya itu membuat bisnis plan, pengembangan bisnis plan. Ya, pengembangan bisnis plan, kemudian sama contoh produk yang dibawa. Nah, sama foto-foto kegiatan itu. Oke. Jadi seperti itu Ibu. Nggih. Nggih Bu Yayu, monggo sami-sami. Nggih. Oke, berarti gini aja Ibu, tanggal 7 kita sudah tidak ada perkenalan, pertemuan nggak usah, CV aja langsung dikirim ke kami, nanti kami pelajari, nanti dari situ kami bisa mengisi form isian kami, ya. Jadi mulai malam ini Bapak Ibu harus bekerja, ya, mengumpulkan persyaratan, membuat CV dan membuat tugas. Kumpulin company profile untuk perusahaan itu akan menambah penilaian daripada asesor. Foto-foto jangan lupa ya, nah, itu harus Bapak Ibu persiapkan. Oke Bapak Ibu. Oke Mbak Salsa. Mbak Salsa. Ya, Mbak Salsa, jadi nanti Ibu dibuatkan apa ya, kayak sejenis data ya, misalkan nih Bu Arum usahanya di fashion, kemudian Bu Yeti misalkan di batik, Bu Rahayu misalkan di batik, ya saya dibuatkan seperti itu nih. Nah, nanti kirimnya Wapri aja. Oh iya. Saya aja Mbak. Nanti saya buatkan list untuk penilaian asesor. Iya, aku bisa itu. Oke, Bapak Ibu. Tanya. Ini saya masih ada waktu kah? Mbak Salsa, saya masih ada ya, waktu? Bu. Masih ada waktu? Masih Bu. Kalau memang belum kelar, silahkan. Oke. Sebenarnya saya ingin berkenalan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi singkat aja usahanya ya. Jadi Bapak Ibu peserta minta open sebentar ya. Kemudian memperkenalkan nama dan usahanya. Oke, silakan Mbak Salsa kan sambil dicatat ya. Kan enak. Ya, saya juga ngisi ini kok. Berita acara. Nih, saya boleh memperkenalkan diri dulu tapi enggak buka di video nggih, Bu. Nggih. Soalnya sama tiduran nggih. Nggih, enggak apa-apa. Oh, tiduran. Saya soalnya bed rest gitu. Terus bagaimana Bu? Insya Allah, makanya itu kaget karena dimajukan tanggal 8 kan, pertama tanggal 18. Ya, tahu ini nanti. Insya Allah mudah-mudahan sehat nanti. Ya wes, nanti gini aja, saya catat aja nanti bisa bakti ke saya ya. Nanti gimana ininya ya. Perkenalkan, nama saya Yayu Setiawati dari Aisyah Batik Probolinggo. Nggih. Kali 10. Halo. Nggih. Ya Bu Yayu. Itu aja Bu perkenalannya, harus lengkap ya. Bu Yayu Setiawati dari Probolinggo. Usahanya apa Bu? Usaha saya batik Ibu. Batik, baik. Oke, yang selanjutnya. Sudah? Langsung Bu. Ayo langsung aja biar cepat. Halo, saya Ibu. Nggih, monggo Bu. Bu Deni. Apa? Ini saya Bu Sumartini, Ibu. Oh baik, nggih.
Bu, on cam, Bu. Oh ya. Nah, enggak, Bu. Ini saya ini mohon maaf izin saya dari Sidoarjo, Ibu. Oh, nggih. Dari Nggih. Sidoarjo. Kemudian usaha saya batik tulis. Nggih. Awalnya memang dari tahun 2019 itu pelatihan sosial, Ibu, ke ibu-ibu PKK. Itu binaan saya ada 5 desa, Ibu. Nggih. Wah, hebat, Bu. Ibu-ibu 148 peserta. Nah, kemudian tahun 2020 kan karena pandemi kan berhenti. Setelah tahun 2021 awal tahun kemarin itu dapat perhatian dari pemerintah untuk diwadahi dalam bentuk LKP. Kemudian mendapatkan izin operasional dan NPSN. Pesertanya sekarang kurang lebih sekitar kalau LKP-nya 24, kalau yang batik ibu-ibu itu masih tetap kurang lebih 100 lebih masih karena pandemi ada yang masih nonaktif. Nah, kemudian untuk kegiatan LKP kemarin alhamdulillah mendapatkan juara 1 untuk pengelola ini pelatihan batik se-Kabupaten Sidoarjo di bawah LKP Cahaya Gemilang. Cahaya Gemilang. LKP Cahaya ya, tadi yang sudah mendapatkan izin itu dari LKP itu seni batik, seni handicraft, dan seni musik. Kebetulan LKP kami wadahi 6 cabang seni, Ibu. Seni ya, ada seni batik, seni handicraft, seni musik, seni tari, seni animasi, dan kerajinan daur ulang, Bu. Baik, luar biasa nih, Bu. Kebetulan saya sudah melihat sebagai dosen, harapannya juga nanti ke depan ikut fasilitator, Ibu. Ngajar di mana? Di Umsida atau UNU? Ngajar di UTU Surabaya dan di Stitnu Mojokerto, Ibu. Di 2 kampus. Oke. Dan insya Allah itu harapan kami, mudah-mudahan bisa tercapai dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nanti kalau ingin ikut jenjang yang lebih lagi nanti bisa hubungi Pak Beni atau Bu Nela, monggo Pak Beni. Pak Beni nanti. Sami-sami sukses Bu Martini. Nggih, Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, lanjut Bu. Nggih. Oh, Ibu Sulistiawati nih sudah begini. Oke. Iya. Iya. Mohon maaf. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yusi juga teman-teman semuanya, ibu-ibu hebat-hebat. Ini saya rasa Bu, saya masih belajar Ibu. Saya awalnya itu saya di batik Ibu. Awalnya ikut ya sama kayak tadi itu ikut dari apa itu pelatihan PKK awalnya seperti itu. Cuma karena saya sebagai pendidik juga, jadi selain saya kembangkan untuk home industry untuk saya sendiri di rumah, saya juga mengembangkan di sekolah saya. Saya mengajar, maksudnya tempat saya mengajar di situ. Jadi saya aplikasikan ilmu yang saya punya sampai saat ini, terus belajar dan belajar. Itu saya juga tahun ini ya, tadi saya lihat SK saya turun. Saya mengajar seni budaya khusus untuk seni lukis dan drama. Jadi seni lukisnya itu nanti kita masukkan untuk batik tulis sama batik cap seperti itu. Ngajar di mana Bu? SMA, SMK? Saya SMK mana Bu? SMK PGRI Pakai Saji. Oh, SMK PGRI Pakai Saji. Kalau untuk produk sendiri karena saya mulai dari 2019 Ibu, mulai belajar. Tadinya saya tidak tahu sama sekali batik itu. Jadi ikut pelatihan 2019, kemudian karena ada chemistry sendiri sama batik, pencipta batik gitu. Dulu saya cuma
pemakai saja, Bu. Nah, sekarang sudah mulai bisa membuat sendiri, memproduksi sendiri. Makanya ketemu dengan orang-orang hebat, ibu-ibu hebat di sini, saya banyak nanti ilmu, bisa banyak ilmu yang akan saya dapat dari ketemu panjenengan juga ibu-ibu yang lain. Mohon bimbingannya, Ibu. Di sini banyak suhunya, Bu. Ada Bu Martini. Lanjut. Nah, itu makanya itu banyak Bu Yayu, Bu Martini dan teman-teman Bu Yeti. Nah, ini banyak sekali teman-teman. Makanya saya di sini masih belum punya izin, Bu. Ini insya Allah masih proses izin untuk usaha. Karena kan fokusnya memang untuk saat ini kan masa pandemi banyak waktu longgar, makanya banyak digunakan untuk menyamping dan membuat produk itu. Baik. Alhamdulillah ya sudah jalan. Terima kasih. Ibu Sulistiawati. Assalamualaikum. Monggo, siapa lanjut? Singkat aja Bapak Ibu. Nah, ini kan direkam toh sama Pak Benny, nggih. Nanti saya bisa ini. Oke, monggo Bu siapa? Bu Ya. Bu Tutu ya. Ya. Monggo Bu Tutu. Oh, betul. Singkat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutuk Yudiase. Saya dari Desa Karangpadan, Kecamatan Pakusaji, Kabupaten Malang. Mungkin yang di grup ini sudah cukup banyak yang kenal ya, beberapa teman-teman. Usaha saya mungkin di dalam itu banyak sekali, memang cukup. Ya, jadi saya dalam berusaha itu ada bisnis, mungkin di bidang pertanian saya ada, kemudian juga ada untuk yang keterampilan itu yang saya hobi, mulai yang akhirnya juga menghasilkan uang itu adalah dari menjahit yang saya awali itu mulai saya dari kecil, jadi saya mulai fokus itu pada tahun 2005. Kemudian berkembang terus mulai dari pesanan kecil-kecil ya sampai di sekolah-sekolah, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2015 saya dapat pelatihan untuk membatik dari Desperinda, kemudian saya kembangkan, alhamdulillah dapat binaan terus dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang. Kemudian saya juga memberikan ilmu-ilmu itu binaan kepada masyarakat sekitar, juga ada di sekolah-sekolah dasar. Jadi saya juga mengajar untuk ekstrakurikuler di sekolah dasar karena saya juga punya basic dari kependidikan. Jadi mungkin untuk sementara itu, jadi nanti saya di sana akan fokus untuk pengambilannya itu fokus di batik tapi dengan pengembangan ke fashion. Karena yang sertifikat mungkin yang banyak itu ada di batik. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Saya Bu. Saya Bu. Ya, saya. Ya, Bu Elis yang sudah saya ini, please. Bu Elis, monggo silakan Bu Elis. Habis Bu Elis, Bu Nurjana. Perkenalkan Bu, nama saya Elis Tiani. Saya dari Singosari. Produk saya fashion yaitu baju lukis, kerudung lukis juga, kemudian kaos lukis juga, dan masker lukis dan sepatu lukis. Saya bergerak di usaha lukis ini sejak tahun 2009 hingga saat ini, Bu. Dan selain itu, selain produksi, saya juga memberikan pelatihan lukis. Kiranya itu aja dari saya, perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun Bu Elis. Monggo Bu Nurjana. Bu Nurjana siapa? Bu Putri. Nggih. Monggo Bu Nurjana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu perkenalkan saya produksi batik tulis Ibu. Ya, awal saya dengan batik tulis karena saya pecinta batik tulis. Nah dari situ saya ingin bisa untuk membatik sendiri. Waktu itu kami latihan secara mandiri.
Kebetulan kami juga sebagai di sini pemberdayaan ekonomi, Bu. Jadi setelah ada pelatihan dan saya bisa ikut uji kompetensi di batik juga, kami memberdayakan warga masyarakat sekitar untuk membatik tulis. Jadi sampai saat ini warga kami satu kelurahan juga sudah melakukan dan bisa memproduksi untuk batik tulis. Baik. Oke, Bu Nurzana, sukses selalu. Kalau ada sertifikat pernah mengikuti uji kompetensi batik tulis, silakan bisa disertakan di copy. Oh iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti Hermin, silakan Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Tuti Hermin Suhandianingsih. Alamat di Sidorahayu, Jalan Bima, RT 6 RW 1, Kabupaten Malang. Dan usaha saya selama ini adalah bikin keripik singkong rasa gadung. Besok bisa saya bawakan untuk teman-teman juga. Nanti mungkin ada yang jauh pengen pesan untuk oleh-oleh juga bisa, nanti bisa japri saya. Dan ini sudah saya laksanakan, sudah saya usahakan itu mulai tahun 2002. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan dengan lancar meskipun pandemi tidak begitu pengaruh untuk produksi saya. Demikian. Assalamualaikum. Matur nuwun Bu Tuti, sehat selalu. Amin. Ibu Amin. bisa order nanti ke Bu Tuti untuk keripik singkong. Oke Ibu, monggo cepet yuk, silakan waktunya. Bu Deni, monggo. Bu Deni Kinase, monggo Bu. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Nama saya Deni Sulistiowardani. Usaha saya dari tahun 2014, Bu. Awal dulu saya dari lukis kaca, lukis kain, dan di tahun 2018 sampai sekarang saya fokus ke ekoprint. Alamat usaha saya di Jalan Sulfat Agung, Blok 9, nomor 43, Kota Malang. Baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok Bu Deni yang akan ditonjolkan produknya apa? Ekoprint. Ekoprint. Baik. Oke, saya data di sini. Iya, Bu, ekoprint. Matur nuwun. Lanjut. Bu siapa nih? Oh, Bu Yuni. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya ibu-ibu. Perkenalkan nama saya Juniati. Saya dari Singosari. Usaha saya olahan makanan. Baik Bu, olahan makanan. Ya. Contohnya apa, Bu? Saya bikin kue, Ibu. Oh, kue basah. Iya, kue basah sama kue kering. Baik. Oke, Ibu, matur nuwun. Pembina Ibu PKK di sini. Kemudian Ibu siapa? Bu Arum, Bu Yeti? Assalamualaikum. Bu Arum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Firman. Jadi habis Pak Firman. Ya. Silakan Pak Firman, monggo. Iya, makasih waktunya. Saya Firman Haryadi, Bu, tinggal di Singosari, Kabupaten Malang. Kebetulan kami bergerak di produksi kerupuk singkong. Artinya kerupuk di sini bukan keripik, tapi kerupuk pakai bahan dasar tepung, tepung kasava. Tepung kasava. Gitu. Ya itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak kalau di Bandung itu apa Pak? Kecimpring ya? Atau samilar itu nggih?
pakai Oh, bukan. cassava. Bukan. Oh, beda. Ini cassava ini kalau samiler kan yang direbus dihancurkan. Kalau ini kan diambil padi tepungnya. Baik. Nggih, Bapak. Tepung. Oke, matur nuwun. Matur nuwun, sukses Pak Firman. Nggih. Oke, selanjutnya Pak Arum. Nggih. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Ratna Arum Widiati dari Jogja ya Bu ya. Selama ini boleh saya sekilas aja mulai tahun 2002 itu membuka modiste namanya Arom's Collection. Tetapi sering berjalan waktu, kemudian ada namanya sumber belajar. Itu karena kita mengikuti istilahnya pendidik. Kalau di PNF itu sumber, kalau yang kalau formal itu kan guru. Lah di PNF itu, nah karena itu kita dihimbau mendirikan lembaga kursus. Ya, akhirnya 2003 mendirikan kursus namanya LKP Arum. Kalau nama saya Arumnya 1, R-nya 1, kalau LKP-nya R-nya 2, karena ada singkatan aku, rajin, ramah, usahaku maju, gitu ya. Nah, namanya. Kemudian seiring waktu pula kita mengikuti ujian-ujian, ada ujian nasional. Jadi saya banyak sekali sertifikat. Nah, sekarang statusnya, jadi saya punya Bu Lucy, kalau di PNF sebagai penguji uji kompetensi menjahit dari LSK Tata Busana Jakarta itu ya. Kemudian kalau yang di garment mempunyai sertifikat LSP Garment sebagai asesornya yang tadi LSP 3. Kemudian kalau yang di kursusnya menjahit program itu sebagai asesor di Banpaut PNF DIY, tapi itu juga nasional. Nah, yang berkaitan dengan kursus tadi saya bingung saya yang di mana, karena memang selama ini kita banyak program, terutama pendampingan misalnya alumni ya yang sudah ikut kursus ini, kita punya juga Koperasi Mekar Arum, kemudian kelompoknya alumni namanya Mekar Arum, jadi saya juga selalu melakukan bimbingan, ya segitu. Nah kemudian kalau di SMK kita juga selalu jadi penguji yang eksternal. Nah jadi saya yang mana yang lembaganya kursus, gimana Bu Yusi enaknya ikutnya tadi, begitu ya. Nah, ya, semua sudah tersertifikasi, monggo. Yang menurut Bu Arum ini, Bu Arum lebih ahli. Ah, itu aja kalau saya. Nggih. Saya lembaganya aja itu ya Bu Yusi ya. Ya, yang saya. Oh ya, oke. Jadi monggo. nanti saya akan mantap di situ. Terima kasih lagi. Demikian perkenalan dari saya saja. Nah, itu di belakang saya produk EcoPrint. Nah, itu yang bisa di latar belakang. Nah, ini nanti yang bulan Agustus kita mau memberi kursus gratis 20 orang dari dana Desnaker Trans membuat busana pengantin bridal dan yang modelnya yang tradisional. Nah, itu sekilas infonya. Demikian. Terima kasih. Sukses ya, Bu. Ya, Bu Arum. Nggih. Monggo Bu Ani Widiati. Bu Ani Widayati. Monggo Bu Ani. Mikrofon. Nggih. Nama saya Bu Ani Widayati. Saya bergerak di bidang usaha menjahit. Campur Ibu menjahit? Ya, saya menjahit sama ini saya nerima jahit dari kantor-kantor, ada pesanan-pesanan gitu. Sukses ya Ibu ya. Saya tahun 2013 bergabung di Ganesha. Saya sebagai instruktur tata busana. Jadi instruktur. Oke, baik Ibu. Nanti kita ketemu terima ya. Kasih. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Nur Ika. Saya. Bu Nur Ika atau siapa dulu? Bu Sri Wahyuni. Bu Nur Ika dulu. Ya, Bu Nur Ika monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Ika, saya dari Kepanjen. Usahanya di bidang fashion, jadi menjahit. Untuk sementara ini jahitnya masih pesanan aja.
Oke, baik. Terima kasih. Sukses, Ya, Bu. Assalamualaikum Marika. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati atau Bu Sri Wahyuningsih? Monggo. Saya, Bu. Oke, monggo Bu Sri Wahyuningsih, Saya siap. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Wahyuningsih. Usaha saya adalah saya berawal dari batik tulis. Oke. Terus sekarang selain produksi di rumah sedikit-sedikit, saya juga menjadi instruktur batik di LKP Ganesha. Instruktur batik. Selain itu saya juga menjadi penguji bordir dan sulam. Itu aja sedikit profil saya. Baik, Ibu. Nanti untuk contoh saya bawa, Bu. Nggih, matur nuwun ya. Sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Lagi Bu siapa nih? Bu Sri Mardiana, silakan Ibu, monggo. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bu Sri Mardiana dari Pasuruan, Bu. Oh, iya, Bu. Awalnya saya sih hanya sekedar hobi dari usaha yang saya tekuni sampai saat ini, dan kebetulan juga saya seorang pengajar di SMK. Tapi hobi saya ini berkembang ke tingkat ekstrakurikuler. Jadi saya mengajar ekstra juga di sekolah. Kebetulan saya itu ekstra menjahit dan batik. Dari dua ekstra ini saya mengembangkan diri, mengikuti pelatihan, begitu, dan uji kompetensinya. Di rumah saya juga mengerjakan batik sesuai dengan pesanan dan menjahitnya juga. Jadi bisa dikatakan saya batik fashion ya, Bu ya. Baik, Bu. Dan juga saya juga menerima pelatihan di Pasuruan ini di rumah saya. Profil saya itu Dana Mulia, jadi rumah belajar Dana Mulia. Itu yang saya punya, Bu, dari usaha yang saya miliki. Itu saja perkenalan dari saya. Mudah-mudahan besok saya bisa mengikuti uji kompetensinya dengan baik dan bisa lulus. Baik, Ibu. Matur nuwun, sukses nggih. Nggih. Nggih, Ibu, Bu Sri Mardiana. Bu Yati Topia, sudahkah? Siap? Atau Bu Frida? Bu Dwi Agustin aja yang sudah standby. Silakan Bu Dwi Agustin, perkenalkan. Monggo, singkat ya, Bu. Assalamualaikum Bunda. Dari Waalaikumsalam. Kromengan saya mempunyai produk. Saya punya produk Ibu dan kue, yaitu produk kami Stefani Cookies, memproduksi kue-kue nastar, kastengel, putri salju, dan kami juga alhamdulillah dipercaya untuk menyampaikan materi-materi atau narasumber di Kampung KB. Kami juga ketua Pokja di Kampung KB Desa Selorok, juga ketua Paguyuban PPKX Kecamatan Kromengan. Dan kami juga berterima kasih sudah bisa bergabung. Ngapunten agak telat bergabungnya ini tadi karena kami baru saja ada undangan di Belado, di kaki Gunung Kawi, Belado sana. Sulit sinyal Bunda, tapi saya kejar terus sampai di rumah ini, alhamdulillah bisa bergabung saat ini. Dan saya juga mohon pencerahannya untuk materi saya ketinggalan jauh. Ini tadi untuk acara uji kom besok Rabu. Mengatakan Bunda. Ini profil dari kami selain di bidang perkuaian Bunda, saya juga punya uji. Demikian Bunda dari kami, singkat, jelas, dan padat. Ngapunten sangat. Salam kenal dari kami, Kecamatan Kromengan. Ibu Dwi Agustin, nanti ujinya insya Allah tanggal 8, bukan hari Rabu. Hari Kamis.
Oh, Kamis Bunda nggih. Tanggal 8 itu ya nanti Ya, panitianya. hari Nggih. Kamis. Nggih, Iya. matur nuwun Bu Dwi Agustin sukses. Siap. Monggo Mbak Bu Frida atau Pak Wiono, silakan Pak Wiono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiono, Ibu, dari Probolinggo. Nggih. Usaha saya di batik. Nggih. Sama di batik, Ibu, sejak 2016. Sekarang saya kembangkan di lembaga kursus, Ibu. Saya membuka, saya membuka LKP, Bu. LKP. Iya, saya membuka LKP. Sudah mulai ini. Terus alhamdulillah kemarin kita juga sudah mengajukan NPSN-nya sudah keluar, Ibu. Jadi saya usaha di batik mulai 2016. Saya kembangkan ke lembaga kursusnya, Bu, karena kita pengen berbagi. Baik, saya kira itu Bu. Terima kasih Bu perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Wiono, ini juga profesinya sama ya dengan teman-teman semuanya sebagai pendidik juga. Monggo Mbak Frida, Mbak Yeti yang sudah stay dari tadi. Ya silakan Mbak Bu Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Frida Triandriani. Saya ada di Kabupaten Pakis. Usaha saya di aneka kerajinan, Bu. Berawal dari kerajinan manik-manik, kemudian rajut, dan sekarang saya lebih ke aksesoris, Bu, yang saya gabungkan antara keduanya. Juga dengan aksesoris wire yang dari kawat tembaga itu. Saya mungkin tidak banyak pengalaman seperti ibu-ibu yang ada di sini, luar biasa. Namun saya punya harapan dengan bergabung di sini dan mengikuti uji kompetensi ini bisa seperti ibu-ibu yang berpengalaman di sini. Hanya itu dari saya, Bu. Matur nuwun Mbak Frida. Pasti Mbak Frida kalau dekat orang yang jual parfum kan harum. Nah, kalau gabung sama ibu-ibu yang ada di sini, para senior dan para suhu, insya Allah ikut ketularan. Amin, Bu. Oke, Mbak Frida. Mbak Yeti atau siapa yang belum? Ini sampun. Oke, kalau ini masih 19, enggak apa-apa, nanti selanjutnya menyusul. Oke, kalau ini Mbak Salsa bisa difoto ya. Mbak Salsa atau Pak Beni bisa difoto semuanya on cam untuk salam kompeten. Ya, kita salam kompeten. Bu, sebentar ya, saya tak lepas sama saya ada telepon, Bu. Bentar ya, Bu, saya lepas dulu. Keluar, enggak tahu. Ayo semuanya on cam dulu, salam kompeten. Oke, begini ya, salam Bu. kompeten bisa didokumentasikan Begini ya, Bu. ya. Bisa didokumentasikan ya Pak Beni. Mohon maaf, ini masih di jalan. Oh, enggak apa-apa Pak. Gini aja dulu sebentar. Enggak apa-apa Pak Ari. Ini masih di jalan. Oh, masih di jalan. Ya sudah. Hati-hati Pak Eri. Oke. Oh, salam kreatif ya. Iya, salam kompeten. Oh, gitu. Oke, Bu Yeni, yuk. Sudah didokumentasikan, Pak Beni? Oke. Print. Print. Yes. Sudah. Oke, Bapak Ibu, yang belum bisa perkenalan hari ini, nanti kita bisa berlanjutkan ke grup WA saja. Mbak Yeti, Topia, sudah siap kah? Sudah. Sedikit aja ya. Sudah, Bu. Oh iya, iya. Bentar ya. Oke, ya wes, nanti kita dilanjut di WA grup aja untuk. Halo. Ya, Bu. Karena di jalan juga nggak jelas.
Oh baik, iya Pak Mas Ari. Ini saya rekam kok Pak, nanti linknya saya kirim ya di grup ya. Link rekamannya saya kirim di grup ya. Oke, Mas Nun. Ini bisa diakhiri atau bisa dilanjut Pak Beni? Tinggal Monggo nek badhe diakhiri Bu. Kita Oke. tutup ya. Tadi yang buka siapa Bu? Tadi saya nggak pakai. Nah, iya, kudune kan panitia. Saya nggak apa. Masih reback tadi. Bu Yusi langsung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di hari Kamis Kliwon ya Bu, tanggal 8. Kita ketemu, mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun, dan datang ke Malang dan balik lagi ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan Kamis Kliwon kita ketemu lagi di itu loh, di pengisian ya. Bener Kliwon atau Bu? Iya. Hadiah itu malam tanggal 6 malam itu loh. Izin live ibu-ibu. Sami-sami.